Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Seorang dokter memposting foto Fir'aun hasil reka ulang. Lalu malah pendukung Jokowi tersinggung. Kenapa? Seorang dokter Lisa Amartatara di akun media sosialnya Twitter mengunggah foto Fir'aun hasil pemindaian teknologi baru. Hasil reka ulang wajah Fir'aun setelah pemindaian, kekagumanku bukan pada teknologi sehingga dapat menghasilkan gambar ini, tapi pada firmannya yang jelas berbicara tentang sosok tagut ini. Begitu kata @Lisa Amartatara 3 yang memposting gambar tersebut di Twitter pada hari Rabu 26 Agustus. Dr. Lisa pun lalu menyitir ayat Al-Quran tentang jasad Fir'aun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus 92. Unggahan Dr. Lisa ini hanya soal Fir'aun dan tidak menyinggung siapa-siapa. Tapi kenapa pendukung Jokowi merasa tersinggung dan menuding postingan tersebut penuh kedengkian dan olok-olok kepada Jokowi? Hidup penuh kedengkian akibat kegagalan dirinya sendiri. Alih-alih menggunakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan, malahan menggunakan untuk mengolok-olok seorang pemimpin rakyat ciptaannya. Kiranya Allah mengampuni Dr. Lisa. Amin. Kicau Setiajid de Santosa @Setiajid. Lah, netizen lain pun bertanya, yang mana kalimat atau tulisan Dr. Lisa yang menyinggung ataupun mengolok-olok Jokowi? Yang mana ya yang mengolok-olok? Bisa tunjukkan? Begitu tanya netizen @Rangsimabua. Itu foto Fir'aun Ramses II dianalogikan dengan Presiden Jokowi. Jawab Setiajid 2. Lah, siapa yang menganalogikan Fir'aun dengan Jokowi? Saya rasa para pendukung Fir'aun lebih berhak untuk tersinggung kalau Fir'aun disamain dengan Jokowi. Fir'aun itu keturunan diraja, bukan tukang mebel. Maaf sih kalau terasa. Komen akun @JohnnyKentang. Kemudian ada pula komentar dari Hizbul Watan. Saya sudah melihat tweet Dr. Lisa Amartatara ini. Tadi malam, saya malah tidak kepikiran beliau menyinggung atau menyindir pemimpin kita saat ini. Anda malah menganalogikan demikian. Namun dalam berita-berita sebelumnya pernah viral pula foto Jokowi diedit mirip dengan mumi Fir'aun. Salah seorang pengguna Facebook viral, akun yang bernama Aida Konveksi ini memposting gambar Presiden Joko Widodo sebagai mumi. Informasi yang dihimpun pemilik akun tersebut merupakan warga Blitar. Setelah ditelusuri, dari keterangannya akun tersebut memiliki butik malang di Jalan Batarana Barat, Kalipucung, Sanan Kulon, Blitar. Dalam postingannya ia menggambarkan Jokowi sebagai mumi. Ia juga menambah keterangan Jokowi sebagai Fir'aun the New Fir'aun. Sejumlah netizen ikut memviralkan unggahan dugaan penghinaan tersebut, seperti terlihat dari akun Instagram yang menuliskan sudah memperingatkan yang bersangkutan. Namun Aida Konvensi malah memblokir WhatsApp admin dari info seputaran Blitar. Sementara itu dilansir dari Okezone, kepolisian pun bergerak cepat dengan menangkap pemilik akun tersebut. Kasat Reskrim Polres Blitar Kota AKP Heri Sugiono membenarkan adanya dugaan tindak pidana usai dilakukan cyber patrol oleh anggotanya. Organisasi saya PDIP sambangi Rizal Ramli, ngeluh Jokowi kini sudah tak punya hati. Organisasi saya PDIP yang berkontribusi besar terhadap pemenangan Joko Widodo, baik menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI mendatangi ekonom senior Rizal Ramli. Organisasi ini adalah Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Cakrabuana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang bertandang ke kantor RR di Jalan Tebet Barat Dalam, nomor 4, Jakarta Selatan pada hari Senin 3 Agustus. Kepala Satgasus Cakrabuana PDIP Kadiman Sutedi menyampaikan pihaknya mengaku kecewa kepada Joko Widodo yang pada pemerintahan keduanya ini tidak mampu untuk mengurus rakyat. Ia mengatakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang sudah menjabat 2 periode itu sudah tidak lagi jujur dan punya hati memimpin rakyat Indonesia. Saya lihat tidak jujur, tidak ada lagi hati.
Urus rakyat bukan hanya cukup pintar saja, tapi harus pakai hati. Tegas sosok yang akrab disapa Yongki ini di hadapan RR. Di tengah krisis kesehatan pandemik virus corona baru COVID-19 saat ini, lanjut Yongki, pemerintah tidak lagi mendahulukan kepentingan rakyat kecil yang sudah mulai terdampak ekonominya. Sebab Jokowi beserta jajarannya hanya memberikan sembako yang praktiknya tidak merata. Hari ini rakyat butuh diurus pakai hati, bukan sembako aja dikasih yang nggak bisa makan. Bahkan yang sangat menyedihkan, masyarakat datang ke saya, sedih. Kenapa bangsa ini jadi begini? Dalam pertemuan tersebut, Yongki membawa puluhan personel Satgas Cakra Buana PDIP dan juga menyampaikan keluh kesahnya kepada RR terkait penanganan COVID-19 yang dikerjakan pemerintah hingga hari ini. Bahkan dalam pertemuan tersebut hadir pula Laskar Betawi yang juga merasakan dan menyampaikan hal yang serupa dengan Satgas Cakra Buana PDIP. Survei LSI mengatakan 76% pemilih Jokowi Ma'ruf mengatakan ekonominya semakin memburuk. Perekonomian masyarakat Indonesia anjlok lantaran pandemi COVID-19, terutama bagi warga yang berada di zona merah. Hal itu terungkap dalam sebuah hasil riset yang dilakukan oleh LSI DNJA. Tercatat sebesar 74,8% publik mengatakan bahwa kondisi ekonomi mereka saat pandemi virus corona lebih buruk dan bahkan jauh lebih buruk dibandingkan masa sebelum COVID-19. Hanya 22,4% yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi mereka tidak berubah dibandingkan dengan masa sebelum COVID-19. Dan hanya di bawah 2,2% yang mengatakan kondisi ekonomi mereka lebih baik. Ujar peneliti LSI DNJA Ardian Sofa saat merilis hasil survei bertajuk Kecemasan Publik di Zona Merah pada hari Selasa 7 Juli. Menurut Ardian lagi, kalangan yang mengatakan kondisi ekonomi buruk merata di hampir semua segmen. Baik mereka yang kelas ekonomi atas maupun wong cilik, berpendidikan tinggi maupun rendah, tua ataupun muda dan semua konstituen partai politik. Mereka yang mengatakan kondisi ekonomi buruk juga mayoritas di pemilih Jokowi Ma'ruf maupun pemilih Prabowo Sandiaga Uno. Di pemilih Jokowi Ma'ruf sebanyak 76,3% mengatakan ekonomi mereka memburuk. Sementara di pemilih Prabowo Sandiaga sebanyak 74,2% mengatakan kondisi ekonomi juga memburuk. Sementara itu pada segmen pemilih PDIP, partai pemenang pemilu sebanyak 77,8% mengatakan bahwa ekonomi mereka memburuk. Pada konstituen Golkar, sebanyak 74,2% mengatakan ekonomi mereka memburuk. Pada segmen pemilih PKS yang biasanya memilih musim kelas menengah yang tinggal di kota, sebanyak 70,7% mengatakan ekonomi mereka memburuk. 6 bulan dilanda pandemi COVID-19, tingkat kecemasan publik atas ekonomi mereka berada di zona merah. Mayoritas mereka mengatakan ekonomi mereka memburuk di atas 70% dan mayoritas khawatir mereka tak mampu lagi memenuhi kebutuhan pokok, yaitu di atas 80%. Sepanjang LSI DNJA melakukan survei opini publik sejak tahun 2003, tak pernah ada kecemasan publik setinggi ini. Begitu tutur Ardian Sofa. Karena itu, menurut Ardian, pemerintah sebaiknya menghindari untuk membuat kebijakan yang semakin memperburuk kondisi ekonomi warga. Kondisi masyarakat saat ini ibarat rumput kering yang mudah terbakar, sebab persepsi publik berpotensi mengubah krisis kesehatan menjadi krisis sosial dan politik. Pemerintah dibantu sektor swasta sebaiknya fokus untuk mengerahkan segala upaya menghidupkan kembali sentra-sentra ekonomi. Diketahui survei tersebut dilakukan oleh LSI DNJA secara tatap muka pada 8-15 Juni 2020, menggunakan 8.000 responden di 8 provinsi besar di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Provinsi Bali. Sementara margin of error sekitar 2,05%,
Survei juga menggunakan riset kualitatif yaitu analisis media dan in-depth interview untuk memperkuat temuan dan analisisnya.